Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua DKM Masjid Darussalam Ustaz Dasmin beserta seluruh pengurusnya, Ustaz Rodi, para bapak jamaah pengajian malam Jumat yang saya hormati. Salah satu rukun iman itu ialah kita wajib percaya kepada yang disebut dengan hari akhir. Orang-orang yang percaya kepada hari akhir, mereka itu mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, orang itu cirinya memuliakan tetangganya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang percaya kepada hari akhir, maka orang itu memuliakan tetangganya. Tetangga itu siapa sih? Orang yang rumahnya dekat rumah kita. Salah satu ciri orang yang bahagia, dia punya tetangga yang baik. Karena ciri orang bahagia itu pertama, apabila ia punya istri yang soleh, yang solehah. Yang kedua, rezekinya dekat, artinya kerjanya nggak jauh-jauh. Yang ketiga, dia punya tetangga yang baik. Yang selanjutnya adalah ia punya rumah yang luas. Jadi kalau kita udah punya tetangga yang baik, berarti kita orang yang bahagia. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita agar berhati-hati kepada tetangga yang jahat atau jarsuk, tetangga yang jahat. Ada pepatah yang menyebutkan ad-daru qabla al-jaru qabla dar. Tetangga dulu baru tempat tinggal. Artinya kalau kita mau pindah rumah, melihat dulu tetangga kita, apakah dia orang baik apa enggak. Kalau orang baik, pindah. Kalau dalam bahasa kita, observasi dulu, baru kita pindah. Bagaimana sikap kita kepada tetangga itu? Yang pertama, saling bantu, saling memberi. Karena ada hadis menyebutkan, idza tabaqta maraqatan fa'aksir ma'aha fata'akhzirona. Apabila engkau masak sayur, perbanyaklah kuahnya bagi tetangga. Karena saling memberi ini akan timbul rasa saling mengasihi. Kalau udah saling mengasihi, jauh musibah. Jadi saling mengasihi, saling memuliakan. Ada di zaman seorang
tabi'in itu ada seorang ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Dia punya tetangga itu non-muslim. Non-muslim rumahnya tingkat, dia enggak. Jadi kamar mandinya airnya melimpas ke kamar Imam Hasan Al-Basri. Tapi Imam Hasan Al-Basri ini enggak pernah ngasih tahu bahwa airnya lewat kamarnya gitu. Sampailah kejadian Imam Hasan Al-Basri ini sakit, nggak keluar rumah. Akhirnya suami istri tetangganya datang nengokin Imam Hasan Basri karena sakitnya nggak bisa jalan, rebahan. Akhirnya orang itu ke kamarnya. Ketika ke kamarnya, dia lihat banyak ember penuh air. Baunya juga nggak bagus. Kalau tetangganya ngomong, ini air dari mana? Iya, udah ada di sini mah, nggak dari mana. Lalu tetangganya ngeliat, wah dari atas ini rumah saya ya. Lalu ditanya, udah sejak kapan ini? Sejak lama, sejak Anda bangun rumah sebelahan saya. Kok nggak ngomong-ngomong? Udah 18 tahun, iya udah 18 tahun. Air penuh saya bawa ke belakang. Kenapa engkau nggak ngomong? Karena kan kalau kata kita, kalau dia ngomong, ntar tetangganya nggak enak, merasa salah, terpojok. Maka kata Imam Hasan Al-Basri bahwa agama kami mengajarkan memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nih, menjaga perasaan tetangga saja ini bisa orang tersentuh. Maka non-muslim ini jadi masuk Islam gara-gara akhlaknya Islam mengajarkan begitu. Jadi kalau bahasa kita kurang-kurang dikit nggak apa-apa, lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Ya nggak bagus kalau kita kesempurnaan mah nggak ada. Ya kurang dikit kita terima. Jadi bahkan Rasulullah berkatakan, tidak beriman kalian kalau kalian menyakiti tetangga. Al-muslimu man salima min lisanih wa yadihi. Yang disebut orang Islam itu di mana orang lain itu merasa aman dari lisannya dan tangannya. Jadi ciri pertama adalah memuliakan tetangga. Ciri yang kedua, orang yang percaya hari akhir itu adalah orang yang memuliakan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada hari akhir, maka ia memuliakan tetamu. Jadi Nabi itu mengajarkan, kalau tamu datang ucapkan selamat datang dengan wajah yang tersenyum, yang selanjutnya melayani. Jadi dilayanin. Bahkan Sayyidina Umar itu kan kekuasaannya luas, tentaranya banyak, anak buahnya banyak. Jadi kalau ada tamu yang datang, Umar repot melayanin air, melayanin makan tuh. Padahal kalau nyuruh anak buah bisa, ya kan? Ayo siapin. Tapi kata Umar enggak. Wahai Umar, bukan kami yang harus melayani, bukan. Umar repot. Apa kata Sayyidina Umar? Aku malu kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau kalau ada tamu beliau melayani Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita disuruh mempelajari Nabi Allah Ibrahim alaihis, tiap tamu yang datang dikasih hadiah. Apalagi Nabi Muhammad itu begitu tuh. Pokoknya kalau ada orang ngasih hadiah, Nabi ngasih hadiah. Ya kan? Ada orang ngasih pakaian, maka Nabi balik ke belakang sebentar, dipakai pakaian depan orang itu tuh yang ngasih. Ya kan? Walaupun setelah itu balik lagi kepada orang yang minta yang lain lagi, tapi Nabi nyenengin orang yang datang, dipakai depan orang yang ngasih. Tuh, jadi ciri orang yang percaya kepada hari akhir adalah orang yang menghormati tamu. Kalau ada makanan, kasih, hadiahin, keluarin semua yang baik-baik. Jangan yang gak baik, yang baik disimpan, yang baik-baik kasih. Ya, karena tamu datang dengan membawa rezeki. Apa itu rezekinya? Kita dapat amal tuh, ya kan? Bahkan bukan hanya kita melayani tamu, malaikat juga ikut melayani tamu. Jadi tamu ini bagian dari akhlak Islam. Tamu datang, orang kaya kita hormati, kita sambut, kita senang. Datang orang susah kita layani, kita sambut, kita berwajah baik. Itu sama bedanya, nggak ada bedanya. Jangan dibeda-bedain. Kalau orang kaya datang disambut, buahan, makanan disiapin, tapi orang susah nggak boleh masuk, depan aja, nggak boleh, semuanya sama. Ini Islam begitu. Sebab tamu itu adalah datang dengan membawa rezeki. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita punya sesuatu sediain. Kalau nggak ada jangan maksain. Ada murid kedatangan gurunya, seneng banget kan? Gurunya datang, murid seneng. Wah, dia mesen dah ke warung, telur, minuman, sirup, makanan yang enak. Nggak punya duit, ngutang. Wah, tamunya gurunya, ya kan? Dia rela ngutang-ngutang demi nyenengin gurunya. Padahal dia nggak ada, utangnya belum kebayar. 2 hari gurunya mampir lagi, orang lewat situ, waduh, ya kan? Onok belum bayar, ngutang lagi, ngutang. Wah pak, ngutang ini guru saya datang. Ya nggak apa-apa pak, lempengin aja kemarin. Ya udah siap, ya kan? Maksain diri dia. 2 hari lagi guru datang lagi. Wah, gurunya datang, ngutang lain lagi dia, ya kan? Pas berikutnya yang keempat gurunya mau datang, dia ngumpet. Asal guru datang dia ngumpet, ya ngumpet, ya akhirnya nggak bagus. Jangan maksa, kalau ada dikeluarin, tapi jangan maksain, nggak boleh. Yang ketiga, ciri orang yang percaya kepada hari akhir itu adalah falyakul khairan aw yasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Orang itu berkata yang baik, kalau enggak ya diam. Gitu. Berkata yang baik itu sedekah. Bahkan perkataan yang baik ini sama dengan zikir. Tapi kalau enggak ngomong yang baik, lebih baik diam. Kalau udah enggak ada yang diungkapin, lebih baik diam. Jangan omongan kita nyakitin. Jangan ungkapan kita membuat orang rame. Ya, apalagi kalau kita pemimpin, bikin ngomong yang enak-enak. Ya, bukan dibuat-buat, tapi yang bikin orang tuh seneng, bukan bikin orang ketakutan. Kalau pemimpin. Ya. Jadi perkataan yang baik. Nah, kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an
kalau habis zikir dia selalu makan batu di kolom-kolom batu. Ya, supaya apa? Udah cukup. Zikir udah bagus, udah cukup. Ya. Jadi kalau kita udah baca Quran, udah zikir, udah cukup. Apalagi ngomong yang memang bukan urusan kita, nggak usah. Akhirnya rusak zikir kita, hilang. Yang baik-baik ngomong, ya kan? Kalau kita jangan niru begitu. Makan batu, jangan, Pak Supri, ya kan? Jangan makan batu. Nanti kalau ada yang kita ngolom batu, ada yang ngomong, ya kan? Kenapa batu, Pak? Bukan permen aja, gitu. Dibilang kita nggak punya duit, ya kan? Jadi kalau zaman dulu wajar batu, kalau sekarang bisa permen, bisa apa? Min, yang lain-lain dah. Yang penting yang keluar yang baik. Yang keempat adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Cirinya adalah orang itu menyambung tali silaturahim. Orang yang percaya kepada hari akhir, cirinya adalah orang yang menyambungin tali silaturahim. Jadi yang bagus, yang lebih utama itu kita nyambungin. Ada orang yang mutusin tali silaturahim, kita sambungin. Ya. Jangan ketika ada orang yang mutusin tali silaturahim sama kita jadiin, biarin dia mah. Ya. Gak apa-apa, gak bersaudara sama dia, berteman, jangan. Kalau kita mutusin, maka kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannati namam qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang mutusin tali silaturahim. Ya. Orang yang mutusin tali silaturahim itu dilaknat, Pak. Apa yang melaknatnya? Yang pertama Al-Quran melarang putusin silaturahim. Yang kedua hadis Nabi, ya kan? Yang ketiga dalam kitab Taurat. Jadi orang yang mutusin tali silaturahim itu dilaknat. Ya, maka jangan senang-senang kita berkawan sama orang yang senang mutusin silaturahim dah. Sebab dia orang yang dilaknat. Wah, orang dilaknat kita temenin dah. Ya, kita kemana-mana sama dia, orang dia sudah dilaknat. Orang kalau dilaknat aja. Ya. Nah, yang dimaksud silaturahim ini, ya, yang paling bagus itu orang yang mutusin berkawan sama kita jalin kembali. Siapa nih yang pernah mutusin kita, gap sama kita, konflik sama kita baikin. Ya, kita datengin, kita bersalaman, kita bercanda lagi, kembali lagi, rajut lagi. Itu disebut dengan nyambungin tali silaturahim. Kalau kita kan datang, kita bawa makanan, ya kan? Ntar kita dihadirin lagi. Itu namanya berziarah, berkunjung. Ya kan? Bagus juga. Jadi berkunjung bagus juga, masih cakep. Yang maksud silaturahim ini yang terputus kita sambung. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan sil man qata'aka wa'fu man zolamaka. Sambungin tali silaturahim yang terputus, maafin orang yang menzolimi kita. Ya kan? Menyambung tali silaturahim orang yang mutusin sama kita itu lebih hebat ketimbang kita cuma mengunjungi doang. Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita itu lebih hebat ketimbang kita memberi. Emang orang itu sering beri ke kita, dia sering beri sesuatu, kita beri lagi, wajar. Tapi yang paling bagus memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu pada kita. Ini yang lebih hebat. Maka ciri orang yang percaya kepada hari akhir adalah orang yang menyambungin tali silaturahmi kepada kita. Jadi ada kisah orang soleh.
baik banget, dipercaya banget dah. Hingga ada orang yang mau pergi merantau jauh nitipin hartanya. Dititipin harta sama orang soleh ini, dia nggak ngomong-ngomong, ternyata uangnya disimpan di bawah tanah di depan pintu. Sekian lama orang yang merantau ini balik, nemuin nama keluarganya, oh bapak udah meninggal, ya Allah. Nggak ngomong-ngomong nyari duitnya di mana, roh duitnya enggak. Terus bagaimana dong saya nggak tahu duitnya berapa, pokoknya banyak banget dah. Ya udah surat berharga pokoknya. Akhirnya dia bingung, nggak ada kabar yang baik. Dia cari informasi bagaimana yang menghubungin orang yang mati. Kan susah apa kagak? Tapi bisa ada Pak. Dulu ya di Rawa Bebek itu ada. Ya, Cakung itu kebetulan lurah dia. Ya, namanya Lurah Sarmili, Ustadz juga. Dia bisa ngelihat, ngobrol sama penghuni kubur gitu, udah almarhum kiai. Dia nanya tuh sama orang yang alim, gimana cara ngomong sama ruh supaya ditunjukin duit saya di mana rohnya, ya kan? Dicari dah. Lu kalau pengen tahu dia, ya silahkan dah, dikasih petunjuk, lu pergi kemari, ya kan? Ternyata di tempat itu nggak ada nih. Ini kan tempat orang baik, ruh-ruh orang baik, nggak ada. Wah, kok nggak ada? Dicari di tempat ruh-ruh orang jelek, ada di situ. Orang soleh kumpul sama ruh-ruh jelek atau calon neraka. Ya Allah, temu, dipanggil, Pak, nyimpen duit di mana? Duit saya. Kebetulan banyak orang yang butuh harta saya. Duit itu ada di bawah pintu, di galian, gali aja di situ. Cuma gue pesen sama lu ya, pesen banget. Gue masih punya saudara perempuan, yang mana saudara gue ini gue putusin tali silaturahmi. Gue nggak pernah datang ke dia, nggak pernah nengok keadaannya bagaimana, apa makan apa kagak, anak-anaknya, ponakan gue nggak tahu dah. Pokoknya saudara perempuan gue nggak pernah kunjungin tuh. Lu tolong dah, lu sampein salam gue, mohon maaf, ya kan, mohon maaf dah. Baiklah. Balik orang itu gali tempat, ya, orang soleh, ya, tempat dia nyimpen duit, bener ada duitnya, semua barang-barang berharga termasuk surat menyurat, bener dah. Akhirnya ia setelah itu rapi, ia nunjuk suatu tempat di mana pesan dari orang soleh itu ditunaikan amanahnya, ia minta maaf segala macam kebaikan, kesalahan dan sebagaimana macamnya. Akhirnya ia kembali lagi, ya, bermunajat menemui orang yang tadi itu dititipin. Tempatnya udah pindah dari kumpulnya ruh-ruh yang jelek kepada tempat kumpulnya orang-orang yang baik. Karena sesoleh-solehnya apapun, seahli-ahli ibadah apapun, sepinter-pinter apapun, kalau kita mutusin tali silaturahim, tetap saja tempat kita di neraka. La yadkhulul jannah qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang-orang yang mutusin tali silaturahim. Maka modal ada hidup umur, kira-kira dulu kita pernah mutusin siapa, kita sambung kembali. Cara gampang, lewat telepon kita ngomong baik-baik, canda-canda lagi, mohon maaf dulu, nyambung, udah selesai urusan memutusin tali silaturahmi. Nggak ada lagi buat kita, karena takut mengganjal satu itu, memutusin silaturahmi menyebabkan kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Para bapak saudara sekalian saya hormati, hanya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatin badan kita. Allah ampunin semua dosa-dosa kita. Allah berkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala ya kabulkan semua hajat-hajat kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.